Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, my students, welcome to English lesson with me, Tutin Sumiati. Today, we are going to learn about form of introduction. It is about filling a form. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis formulir yang pastinya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus, ada apa saja sih yang harus kita tulis dalam formulir itu dan untuk apa fungsi dari formulir tersebut? Oke, marilah kita bahas satu persatu. Okay, there are some kinds of form, especially in English. The first one is application form. Jadi ada berbagai macam formulir yang bisa kita temui, khususnya yang berbahasa Inggris. Yang pertama adalah application form atau sering disebut dengan formulir untuk aplikasi. Biasanya sering kita temui kalau kita mau melamar pekerjaan. Okay, the second, registration form. Atau yang kedua, formulir pendaftaran. Misalnya kita mau daftar sekolah. Contohnya kalian kemarin daftar ke SMA 15 Garut. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih antara application form and registration form? Nah, atau mirip-mirip saja. Nah, oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian, the third, bank form or withdrawal. Atau di sini withdrawal ini artinya penarikan uang. Jadi adalah formulir yang sering kita gunakan untuk keperluan bertransaksi di bank gitu ya. Salah satu contohnya kita sering menemukan di sini ada withdrawal slip gitu ya. Misalnya kalian memiliki tabungan dan kalau kalian mau mengambil tabungan itu, maka kita harus mengisi dulu formulir yang sering disebut dengan withdrawal slip. Atau kita juga mungkin ada kepentingan yang lain, misalnya mau menabung gitu ya, mau menabung dan of course we have to fill a form gitu ya. Kita juga harus mengisi formulir. Nah, bank formnya ini sering yang kita isi itu sering menggunakan deposit slip gitu ya. Jadi deposit slip ini untuk menyimpan tabungan, sedangkan yang tadi withdrawal slip itu adalah untuk menarik tabungan. Sebetulnya banyak sekali ya bank form yang sering kita temui. Ada tergantung dari tujuan kita mengisi formulir tersebut. Ada yang untuk transfer gitu ya. Jadi ada untuk penarikan uang, ada untuk penyimpanan uang, dan lain sebagainya. Alright, next, form. Jadi yang keempat adalah formulir pemesanan. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat nih, mau naik kendaraan atau naik pesawat, maka kita di sini akan memesan tiket gitu ya. Atau misalnya kita mau menginap di sebuah hotel, makanya di sini kita akan booking. Istilahnya ada booking atau reservasi atau pemesanan gitu ya. Jadi memesan kamar gitu ya. Atau biasanya ini kita lakukan itu sebelum kita sebelumnya gitu ya. Sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan itu harus memesan. Artinya misalnya kita sebelum melakukan perjalanan ke suatu tempat gitu ya, sebelumnya kita memastikan bahwa kita itu memesan tiket terlebih dahulu. Atau bahkan juga kita mengisi formulir untuk pemesanan hotel misalnya. Nah, itu sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next, medical form gitu ya. Jadi ada medical form. Dari kata medical berarti di sini berkaitan dengan kesehatan. Jadi misalnya kita mau ke dokter, misalnya kita membuat surat keterangan sehat gitu ya, dan lain sebagainya. Alright, next, purchasing form. Jadi di sini kita mau order barang gitu ya, biasanya dari dari pembeli gitu ya, pembeli untuk penjual. Jadi di sini adalah purchasing form itu adalah
fungsinya untuk memesan barang gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. And the last one is online form gitu ya. Online form sering sekarang di zaman era digital sekarang kita sering sekali menemukan online form. Nah, sekarang apalagi pada saat pembelajaran jarak jauh sekarang, dalam pembelajaran sekarang sering kita menemukan atau kita disuruh mengisi tes dalam bentuk Google Form. Jadi ulangan harian dalam Google Form gitu ya. Kemudian mengisi data lewat Google Form. Nah, itu salah satu bagian dari jenis online form. Okay, student. Okay, yang pertama adalah application form. So, what is application form? Apa sih itu form aplikasi? This is a formal of a written request for something such as a job, something, or a place at a college or university, and many more. Nah, biasanya tadi sudah Ibu katakan bahwa form aplikasi ini sering kita temukan ketika kita mau melamar pekerjaan gitu ya. Jadi form aplikasi ini biasanya bentuk formulirnya itu sangat formal gitu ya. Jadi digunakan untuk meminta sesuatu, misalnya melamar pekerjaan gitu ya, atau pertukaran pelajar misalnya gitu ya, atau bahkan kita mau masuk ke sebuah universitas gitu ya, dan sebagainya. Jadi banyak tujuan-tujuan dari bentuk formulir aplikasi ini. Nah, so it contains the basic information like name, address, email, phone number, date, etc. dan sebagainya. Jadi apa saja sih informasi-informasi yang bisa kita temukan dalam sebuah form aplikasi? Nah, ini ada nama, ya, alamat, kemudian email, nomor telepon, bahkan ada yang mencantumkan CV atau curriculum vitae. Apa sih curriculum vitae itu? Curriculum vitae itu adalah riwayat hidup. Next, registration form or formulir pendaftaran. So what is registration form? Registration form is a approved document showing that an official record has been made of something. It can be found in registering a new school, course, opening new account, dan etc. Ya. And it contains the basic information like name, address, email, phone number, date, gitu ya, and many more. So, anak-anak, registration form ini dikatakan di sini sebagai approved document, artinya dokumen yang bisa dibuktikan. Misalnya kita sering menggunakan registration form ini ketika daftar sekolah, daftar kursus gitu ya. Dan isinya mirip-mirip gitu ya. Ada nama, alamat, email, phone number, dan sebagainya. Gitu ya. So, tapi mungkin kalian masih bingung ya apa perbedaan antara application form sama registration form. Apakah ada perbedaannya atau tidak? Oke. Marilah kita nanti bahas itu ya. Next, what is the difference between application form and registration form? Apa perbedaan antara form aplikasi dan form registrasi gitu ya? Right? Application form usually means that your form has a chance you to get rejected, but registration form usually means that the form is filled when you have already accepted to certain things, so there is no chance to get rejected. It means that maksudnya adalah ketika kalian mengisi form aplikasi, di sini ada dua kemungkinan ya. Begini. Ketika kalian mengisi form aplikasi permohonan kerja gitu ya, permohonan pekerjaan gitu ya. Jadi di sini ketika kalian mau melamar pekerjaan, tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa salah satu
fungsi dari application form ini adalah to request artinya memohon gitu ya. Jadi ketika kalian mengisi form application form untuk melamar pekerjaan, di sini kalian memohon pekerjaan gitu ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan diterima atau tidak diterima. Atau misalnya lagi ketika kalian mau masuk ke salah satu perguruan tinggi gitu ya. Kalian di sini pastinya mengisi sebuah form aplikasi gitu ya atau application form. Nah, di sini juga kalian ada dua kemungkinan diterima di perguruan tinggi tersebut, ada juga atau tidak diterima gitu ya di perguruan tinggi tersebut. Jadi ada dua kemungkinan. But for the registration form gitu ya, tetapi kalau misalnya kalian mengisi form registrasi, nah kita kemungkinannya sudah diterima nih gitu ya. Misalnya salah satu contohnya ketika kalian sudah diterima di SMA 15, kalian kemudian daftar ulang gitu ya. Nah, kalian di sana kan diberikan beberapa macam formulir isian gitu ya untuk kalian isi gitu ya. Itu adalah formulir. Nah, itu adalah namanya registration form, di mana fungsinya adalah data-data kalian itu kami simpan secara resmi. Jadi menyimpan data secara resmi gitu. Jadi data-data kalian itu kami simpan gitu ya. Nah, itu adalah untuk registration form. Nah, oke anak-anak, itu adalah letak perbedaan antara application form sama registration form. Mudah-mudahan kalian paham ya. Next, bank form gitu ya, or withdrawal. Di sini artinya ada kata withdrawal, artinya adalah pengambilan gitu ya. What is a bank form? Bank form is a piece of paper which is filled in by a client before withdrawing cash from an account gitu ya. Jadi kalau bank form ini misalnya adalah salah satu contohnya adalah withdrawal slip gitu ya. Sering kita misalnya kalau kita mau menabung, kita sering diberikan sebuah selembar kertas yang harus kita isi gitu ya untuk penarikan uang. Itu namanya biasanya withdrawal slip. Tetapi ketika kita mau menyuang gitu ya, maka kita sering diberikan sebuah formulir yang disebut dengan deposit slip gitu ya. Jadi sebetulnya banyak gitu ya, banyak jenis-jenis forms yang diberikan ketika kita mau melakukan transaksi di bank, tergantung tujuan kita mau melakukan apa gitu ya, apakah transfer, apakah menabung gitu ya, apakah menarik uang gitu ya dan lain sebagainya. Nah, di sana pastinya kita disuruh mengisi data-data gitu ya. Ada account number gitu ya, ada nomor rekening gitu ya, ada rekening tujuan gitu, ada jumlah uang gitu dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini formulir ini juga dikatakan merupakan sebuah bukti gitu ya bahwa kita itu sudah melakukan penarikan atau menyimpan uang gitu atau kita sudah melakukan transaksi di bank tersebut. Oke, itu ya sering kita lakukan gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya bank form gitu ya. Oke. And then next, reservation form. What is reservation form? This form is used for booking or reserving something, from booking a hotel room, ticket, and many more. Gitu ya. Jadi formulir ini digunakan dengan tujuan untuk pemesanan gitu ya. Atau booking istilahnya ya, membooking gitu, memesan kamar hotel, tiket gitu ya, dan masih banyak lagi gitu ya. This form is used to deal in the beginning that the room or ticket will be used later on. Artinya formulir ini kita buat sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya ketika kalian mau misalnya kalian ada keperluan keluar kota nih misalnya ya. Kalian misalnya mau menginap di hotel tersebut misalnya pada tanggal 30 Juli. Nah, kita memesan kamarnya itu apakah sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, bahkan ada yang sebulan sebelumnya gitu ya. Atau seminggu sebelumnya kalian melakukan pembukingan atau pemesanan, reserving gitu ya, memesan kamar hotel tersebut. Nah,
Jadi dalam formulir ini mungkin kita sering melakukan gitu ya. Kalian mungkin sering nih melakukan pemesanan tiket, misalnya tiket untuk pesawat gitu, untuk kereta, bahkan untuk nonton pun kita melakukan pemesanan gitu ya, atau booking gitu ya. Nah itu. Nah, biasanya kita melakukan pemesanan tiket masuk gitu ya, kalau mau ke mau nonton gitu ya. Oke, dan pastinya kita di sini kalau harus mencantumkan kapan kita akan menggunakan, kalau misalnya hotel, kapan kita akan menggunakan kamar tersebut, kapan kita akan nonton gitu ya. Jadi kita sudah melakukan pemesanan sebelumnya, dan Ibu yakin kalian sering melakukannya gitu ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu ya reservasi. Bahkan kalian misalnya kalau mau memesan tempat di sebuah restoran gitu ya. Misalnya kalian nih mau buka bersama teman, dan sebelumnya kalian booking dulu gitu ya, booking tempat dulu di restoran tersebut. Here this form contains the client basic information, number of things being booked, the date and time it will be used. Sometimes it also contains the down payment or DP for the proof of initial dealing gitu ya. Nah, di sini formulir ini pastinya tentang informasi tentang clients gitu ya. Apakah kalau misalnya kita membooking kamar hotel, misalnya nomor berapa, tanggal berapa, kapan kita akan menggunakannya gitu ya. But sometimes gitu ya, di sini kadang-kadang juga ada misalnya nih sebuah hotel yang kita tuju itu menyertakan isian untuk down payment. Apa sih dengan DP gitu ya. Nah, DP ini adalah kepanjangan dari down payment, artinya uang jaminan gitu. Jadi bahwa kalian itu memang yakin, atau untuk meyakinkan bahwa kalian itu memang akan menempati kamar tersebut sesuai dengan permohonan kalian gitu ya. Jadi ada uang muka gitu istilahnya ya, atau down payment. Oke, nah itu mengenai reservation form. Berikutnya adalah medical form. Ya, what is medical form? This form is usually found in hospital or clinic. This form is filled by a patient to have deal with certain medical things like to see a doctor, do medical tests, and etc. And this form has a crucial function to be referent what kind of treatment should be given to the patient. This form contains the patient's personal health information from their sickness, symptoms, allergies, medical treatment that has been used before. Nah, ini adalah formulir ini adalah formulir yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Misalnya pasien mau melakukan medical check up nih gitu ya. Biasanya dalam formulir ini ditanyakan tentang penyakit yang pernah diderita, sudah tidak penyakit itu. Jadi dalam formulir ini ditanyakan seputar hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kita. Nah, untuk apa fungsinya gitu ya. Jadi salah satu fungsinya adalah untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk si pasien tersebut gitu ya. Di sini juga dikatakan bahwa this form the patient's personal health information. Jadi formulir ini berisi tentang informasi kesehatan si pasien gitu ya, from their sickness, symptom, apa gejala sakitnya gitu ya. Apakah dia punya riwayat alergi terhadap suatu obat gitu ya, bagaimana riwayat kesehatannya, sehingga atau petugas kesehatan itu bisa memastikan tindakan apa yang tepat untuk si pasien tersebut gitu ya. Nah, oke, anak-anak, itu adalah tentang medical form. Next, purchasing of the form. What is purchasing of the form? It is a commercial document which is made by a buyer to seller, which is used to purchase or buy products or services.
And this form is usually used in business. Found the company's name, other quantities, and the price of product or services bought. Gitu ya. Jadi dokumen ini biasanya dibuat biasanya nih dari pembeli ke penjual. Misalnya ketika kalian mau melakukan pemesanan barang gitu ya. Nah, di sini this form is usually used in business gitu ya. Dalam hal bisnis gitu ya. So it usually found the company's name. Jadi sering kita menemukan nama perusahaan gitu ya. Barang apa yang kita pesan, jumlahnya berapa, harganya berapa gitu ya. Nah, itu yang sering ada formulir isian tentang formulir pemesanan barang gitu ya, purchasing order form. Nah, itu tentang purchasing order form ya Nana ya. Berikutnya adalah online form. What is online form? A current widely used kind of form. This form is usually found to register on social media, taking surveys, uploading document, filling online tasks, etc. Nah, di sini anak-anak sering sekarang ya anak-anak ya, karena di zaman digital kita sering melakukannya secara online. Jadi pengisian formulir ini bisa kita lakukan secara online. Salah satu contohnya di sini ada formulir pendaftaran gitu ya, atau registration form gitu ya, atau application form juga. Nah, kita mengisi registrasi tapi secara online, jadi dikombinasikan ya bentuk formulirnya formulir registrasi tapi kita isinya secara online gitu ya. Nah, oke, di sini juga kita sering melakukan misalnya mengisi tugas, mengerjakan tugas-tugas secara online gitu ya. Tugas-tugas secara online, mengisi tugas-tugas secara online, kemudian kita bahkan kita melakukan sekarang misalnya mengabsen gitu ya. Kalian mengisi absensi lewat Google Form, ya itu juga ada sebuah online form gitu ya. Kemudian kalian melakukan survei gitu ya untuk mendapatkan data-data tertentu gitu ya. Kalian membutuhkan data-data tertentu, kemudian kalian membuatnya tuh secara online gitu ya. Nah, itu melakukan survei gitu ya. Itu bentuknya adalah sebuah bentuk online. Oke. Nah, sekarang hal-hal penting apa yang biasanya ada di sebuah formulir itu? Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang hampir sama gitu ya. Di setiap formulir itu pasti yang ditanyakan adalah data-data ini gitu ya. Jadi hampir lagi gitu ya. Nah, what are they? Nah, di sini ada, biasanya dalam formulir itu ada date atau tanggal gitu ya. Nah, harus kalian perhatikan di sini dalam pembuatan tanggal gitu ya. Jadi misalnya di sini ada first gitu ya. Nah, itu first, second, third, fourth, sixth, 11th, 12th, 13th, 14th, 21st gitu ya. Jadi bukan 21 tapi 21st, 22nd, 23rd, 24th, 31st gitu ya. Jadi ditulisnya seperti yang ada di gitu. Nah, itu first, nah bagaimana itu menulisnya, kemudian second gitu ya. Nah, itu untuk penulisan tanggal. Kemudian untuk title. Nah, title di sini apa sih namanya itu, untuk sebutan gitu ya. Nah, sebutan gitu. Misalnya di sini ada Mister. Kalau untuk laki-laki baik single maupun married gitu ya, baik masih sudah nikah ataupun belum nikah, biasanya ada kata Mister gitu ya. Misalnya di sini ada juga nih. Contohnya misalnya istrinya Mr. Ahmad, biasanya disebutnya dengan gitu ya, dengan Mrs. Ahmad. Meskipun Ahmad ini adalah bukan nama aslinya gitu ya, nama real name-nya bukan nama real name dari Mrs. Ahmad. Bisa saja misalnya namanya itu Ani, jadi karena suaminya namanya Ahmad, maka sering disebut Ahmad gitu ya. Nah, oke, dilihat tuh ya contohnya. Kemudian ada Miss. Nah, itu lihat ya, M sama S, Miss gitu ya. Ini adalah untuk perempuan yang biasanya masih single gitu ya, atau bisa sudah menikah gitu ya, juga boleh, tetapi harus diikuti oleh nama asli. Kalau misalnya tidak hanya dengan Miss saja gitu ya. Jadi kalau misalnya perempuan tersebut
sudah menikah, nah, kalian mau panggil dengan Miss nih, boleh, tapi harus sertakan namanya, misalnya Miss Jessica, gitu ya, Miss Laura dan sebagainya. Nah itu letak perbedaan antara Miss, gitu, menggunakan Miss sebagai title-nya, gitu ya. Nah, oke, sekarang name, nama. Ini pasti seluruh form gitu ya, ada menyertakan nama gitu ya. Tapi ada yang menggunakan first name, ada middle name, ada last name. Misalnya nih, nama kalian itu ada nama pertamanya, nama tengahnya apa, middle name-nya kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada, nggak usah gitu ya. Ada last name, nama akhirnya siapa gitu ya. Nah itu kemudian yang sering muncul itu dalam setiap formulir itu adalah address, alamat gitu ya. Contact number, ya, nomor telepon, place and date of birth. Nih dengan POD. POD itu artinya place of birth gitu ya. Ada juga date of birth atau DOB gitu ya. Date of birth artinya tanggal lahir atau place and date of birth artinya tempat dan tanggal lahir. Nah, ini yang sering ada dalam sebuah formulir. Kemudian email gitu ya. Nah, Nana inilah data-data yang hampir di semua formulir itu ada. Jadi kalian harus perhatikan dari mulai penulisan tanggal, penulisan ya, nama, kalian lihat namanya ada yang menginginkan nama lengkap, ada yang menginginkan nama panggilan, kadang-kadang ya ada yang menginginkan nama awal, nama tengah atau nama akhir gitu ya. Nah, oke anak-anak, itu yang Ibu bisa sampaikan kali ini tentang mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, kalian kalau ada hal-hal yang kurang paham, silahkan kalian bisa tanyakan ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.